Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sukacita kita bisa hadir di rumah Tuhan, berkumpul bersama dengan teman-teman kita semuanya. Kita juga mau menyapa teman-teman kita yang tidak dapat hadir, yang online. Terima kasih sudah tune in di ACF Indonesia. Yuk kita sama-sama mulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita percaya Tuhan sudah rindu untuk kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya. Siapkan hati kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu kali lagi Tuhan kesempatan Tuhan. Terima kasih kami boleh Tuhan datang di rumah-Mu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan alangkah indahnya Tuhan. Bila kami boleh Tuhan bersatu hati Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Yang Kau curahkan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mau selalu mengucap syukur ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan Tuhan hati kami Tuhan. Kami mau bawa pujian kami bawa persembahan kami Tuhan ke hadirat-Mu. Biarlah itu boleh Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, layakan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji menyembah-Mu. Kami percaya ibadah kami pada hari ini Tuhan akan memberkati setiap kami Tuhan. Yang mengikuti ibadah Tuhan, baik yang hadir di sini maupun di online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Beracara dengan leluasa Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipuji ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap katakan amin. Sungguh senang sekali kita bisa ada di sini. Amin, saudara. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau kasih salam buat teman-teman kita dulu. Kasih love. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Kita mau impartasikan kepada teman-teman kita juga bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Yuk kita sama-sama angkat pujian. Betapa hebat. Sama-sama kita angkat pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita.
kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat Engkau Tuhan, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus beri kemuliaan sebab Dia yang layak, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan katakan pada jiwa kami betapa hebatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dan kami mau bawa terus Tuhan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat pujian kuasa salib-Mu.
Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan. Kita tahu bahwa kasih anugerah Tuhan melimpah buat kita semua. Kita tahu bahwa Dia telah menyediakan buat kita segala yang terbaik. Bahkan lebih baik dari yang ditawarkan oleh dunia. Saudara, cukup aneh ketika Tuhan Yesus akan disalib. Dia melakukan sesuatu yang sulit diterima oleh akal pikiran kita, yaitu dia berkata, roti yang ada di tangannya itu adalah tubuhnya. Lalu cawan yang berisi anggur itu adalah darahnya. Dari mana kaitannya terjadi? Nah, saudara sekalian, kita perlu ingat bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita itu seperti memakan sesuatu yang rohani. Ini adalah roti rohani yang disediakan Tuhan buat kita. Amin, saudara. Jadi ketika kita melakukan perjamuan itu juga mengingatkan kita, selain penebusan Dia di kayu salib, juga akan kehidupan kita sehari-hari di mana kita harus makan roti ini setiap hari menjadi kekuatan buat kita. Amin, saudara. Amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Roti dan anggur. Ada dua lapisan, yang bagian bawah adalah untuk membuka bagian anggurnya, yang bagian atas adalah untuk bagian roti. Jadi saudara agak sedikit ya. Thank you Jesus. Mari saudara kita angkat sama-sama roti ini seperti ketika Yesus mengambil roti ketika Dia melakukan perjamuan terakhir. Saudara sekalian, saudara ingat itu semua bahwa Tuhan telah menebus dosa kita, tubuhnya terpecah dan darahnya tercurah untuk kita semua dan keselamatan kita. Mari kita angkat roti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara sekalian, ketika kita makan roti ini ada sesuatu yang supernatural yang terjadi memberkati hidup kita dan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Mari kita makan sama-sama. Kita angkat cawan ini saudara sekalian. Haleluya. Firman Tuhan juga bilang, demikian Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ternyata darahnya mencucikan kita semua. Mari kita minum dari cawan ini sama-sama. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang luar biasa. Oleh karena Engkau disalib di atas kayu salib di Golgota, di Calvary, kami semua bebas. Bebas dari sakit penyakit, bebas dari roh-roh jahat, bebas dari dosa, dan bebas dari kematian. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga rajin membaca firman-Mu, karena itu adalah makan roti rohani buat kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat pujian Tuhan yang besar. Lagu ini menguatkan saya di saat saya lemah. Dikatakan kita punya Tuhan yang besar. Mau saudara katakan, mau kita pegang tangan kita katakan di dalam hati kita, aku punya Tuhan yang besar. Amin.
yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Setia, pengharapanku selalu ada. Pengharapan kami selalu ada di dalam-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hai jiwaku, aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku punya Tuhan yang besar,
firman-Mu ya dan amin. Engkau bukan saja Allah yang berjanji Tuhan, tapi Engkau sanggup menepatinya ya Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersepakat Tuhan. Iman kami mau bersepakat dengan kuasa-Mu. Biar itu dinyatakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, lembutkan hati kami ya Tuhan. Kami mau siap diubahkan Tuhan. Kami mau siap dibentuk Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih tim penyembahan hari ini. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat pagi, selamat berbahagia saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya kita bisa berkumpul kembali di sini setelah di lockdown selama beberapa bulan. Rasanya lama sekali saudara. Sampai saya agak kagok nih kalau lihat ada banyak orang. Saking udah biasanya nggak lihat orang saudara sekalian. Saya bersyukur itu karena kasih anugerah Tuhan. Saudara lihat gereja berjalan terus, pelayanan jalan terus, doa jalan terus, firman terus diberitakan. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan kerajaan surga. Amin saudara. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini saudara. Kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 8 saudara. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Rasul 8 ayat 26 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Saya sudah dengar cerita ini sejak saya di sekolah minggu. Saya masih kecil, saudara sekalian. Sekarang sudah besar. Dan saya masih ingat cerita itu. Saudara, sida-sida dari tanah Ethiopia. Ini terjemahannya agak sedikit aneh. Sida-sida itu kata yang jarang dipakai. Sida-sida adalah yunuh. Yunuh adalah orang-orang yang biasanya tinggal di istana kerajaan. Dan mereka biasanya orang-orang yang telah dikebiri. Sehingga mereka bisa masuk ke bagian dalam dari istana. Orang kepercayaan dari raja dan ratu sendiri saudara. Kita baca saudara Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Agak panjang tapi ini seru. Karena saking serunya saya rasa kita harus baca semua. Amin saudara. Amin. Mulai ayat 26 saudara saya. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya ini ada kata kemudian. Kalau saudara baca sebelumnya, saudara-saudara gak usah baca sekarang. Ini Philips itu lagi sibuk melakukan revival di kota Samaria. Orang sakit disembuhkan, orang timpang berjalan, orang kerasukan disembuhkan, orang percaya dibaptis. Karena dia lagi panik karena terlalu banyak yang mesti dilayani. Begitu tiba-tiba malaikat ngomong sama dia, saudara, di tengah kesibukan dia melayani begitu banyak orang. Samaria revival, saudara sekalian. Kata malaikat itu, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi atau yang sepi. Kalau saya jadi Filipus langsung, nyala engkau dalam nama Yesus. Saya lagi sibuk melayani ini. Jangan hentikan kerajaan surga. Saya lagi sibuk ini, lihat berapa banyak orang dibaptis ini. Enyahkah saya pergi ke tempat sunyi, di sini ada banyak orang. Saya begitu pasti sudah bisa diterka. Untungnya Filipus bukan saya, saudara sekalian. Lalu ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Hebat sekali orang ini. Sesuatu yang aneh bisa terjadi begitu. Gak banyak pendeta bisa begitu, saudara. Ya, untung nih, ini bukan pendeta biasa, ini apostle, saudara sekalian. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia. Seorang sida-sida, pembesar. Jadi dia itu bukan orang sembarangan, orang kaya, orang kepercayaan raja, saudara. Dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi dia itu kepala perbendaraan, saudara. Biasa pegang duit, banjir duitnya, saudara. Karena Ethiopia pada waktu itu adalah kerajaan yang cukup kaya. Enggak seperti Ethiopia sekarang, jangan bandingin sekarang. 2000 tahun yang lalu negara yang kaya, saudara sekalian. Ini ada ratunya namanya Kandake, saudara. Dia itu kaya sekali dan dipercayakanlah semua kepercayaannya kepada orang ini. Dia pergi ke Yerusalem, rupanya dia adalah seorang Yahudi proselytes atau orang non-Yahudi yang percaya Yahudi, percaya pada Yehova. 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Biasa kalau pulang tuh udah capek, waktu pergi semangat. Ya kan saudara, udah letih karena cukup jauh perjalanannya. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya.
Capek-capek masih sempat baca, saudara. 29, lalu kata roh kepada Filipus. Jadi tadi ada malaikat lah, ada revival terpaksa dia pergi, saudara tinggalkan revival. Sekarang kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kalau bahasa Inggrisnya, kejarlah, tangkap kereta itu. Jadi menunjukkan bahwa keretanya itu lagi jalan, gak lagi berhenti. Saudara, saya gak tahu nih terjemahannya, saya kadang-kadang suka kesel ya terjemahan Indonesia. Kata-kata itu gitu, kurang tepat, tapi udahlah gitu saudara. What to do, masih oke lah gitu saudara. Nah Filipus segera ke situ atau berlari mengejar dan mendengar sambil lari itu. Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi kayak out of the blue itu nyelonong, dia main nanya aja gitu. Lu ngerti gak? Sambil lari, jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti? Kata si sida-sida itu. Kalau tidak ada yang membimbing aku. Loh saudara, membimbing orang dalam pengenalan firman itu sangat penting. Terutama kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan pandang enteng hal itu saudara. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ini orang kaya ini, orang gak sembarangan, pangkatnya tinggi. Ini orang gak jelas dari pinggir jalan, saudara. Disuruh duduk di sampingnya, naik kereta, saudara. Zaman dulu tuh yang paling mewah udah itu kereta. Sebab kalau dia naik yang lebih murahan gitu, saudara. Dia mungkin jalan kaki atau naik keledai. So, ini kereta, chariot. Gak sembarangan orang punya chariot, saudara. Ini kayak Rolls Royce-nya zaman sekarang lah gitu istilahnya. Udah dibuka itu silahkan duduk sama saya out of the blue. Aneh gitu. Nas yang dibacanya berbunyi seperti ini. Seekor domba dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu. Saudara, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Jadi dia sebenarnya ngerti ceritanya, cuman dia gak ngerti ini cerita tentang siapa. Dalam hatinya ada satu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Dan perlu ada bimbingan orang untuk menjelaskannya dia. 36. Maka 35 saudara sekalian. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari ayat itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yaitu mengenai orang yang dibicarakan di dalam Yesaya pasal 8 itu. Yesaya 8 ya. Ya, saudara. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Coba dibayangin saudara. Ini orang baru dia omongin, baru dia jalin, terus dia lihat air, gue pengen dibaptis di situ. Pernah nggak lihat kayak gitu? Zaman sekarang lu mesti ajak dia makan bakmi dulu. Nonton bioskop, jalan-jalan ke kota lain gitu sama-sama. Udah sebulan, 3 bulan ditunggu-tunggu gak minta dibaptis juga. Udah 5 tahun gak mau dibaptis juga. Ya gue sih ke gereja aja gitu. Saudara ini aneh sekali. Luar biasa saudara. Sesuatu yang luar biasa. Ketiga 7 sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Nah, harus percaya dengan segenap hati ya saudara. Kak jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Luar biasa. 38 lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Jadi ternyata itu sambil jalan terus itu. Naik kereta, bukan kereta api. Gak ada relnya, jadi di situ ada banyak air. Bolehkah aku dibaptis di situ? Naik kereta zaman dulu kayak gitu. Jalannya boro-boro aspal. Batu-batu, goyang-goyang itu saudara sekalian. Nah maka menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Luar biasa sekali Filipus ini saudara. Dia terbang ke sini ke sana sebelum ada Spider-Man and Superman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang luar biasa ini. Sejak kecil kami sudah mendengar cerita ini dan begitu terinspirasi
oleh Filipus. Tapi hari ini mari kita membahas satu hal yang lain yang jauh lebih penting daripada Filipus, yaitu firman Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini segala yang baik bisa diberitakan dan menjadi kekuatan buat kami. Kami bangkit roh kami Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang penggemar firman Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Yesus saya naikkan doa ini, yang percaya katakan amin. Saya baru baca berita saudara, online news, bahwa ternyata North Korea itu sedang mengalami paceklik luar biasa. Bahkan rakyatnya terancam kelaparan dan bahkan banyak yang mati. Sehingga karena demikian minggu lalu mulai persediaan makanan ransum buat tentara itu mulai diberikan kepada rakyat. Saking rakyatnya udah mau mati, gak ada makan, sudah berbulan-bulan. Paceklik dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Sekarang November, udah lewat dari 3 bulan mereka itu gak ada panen. Karena musim kemarau yang luar biasa bulan Juli kemarin. Nah saudara mesti ingat di sana musim kemaraunya bulan Juli. Kalau di sini bulan Desember, kebalikan saudara. Dan itu mengakibatkan saya bertanya, mengapa bangsa yang lumayan besar ini, penduduknya jutaan, bisa mengalami krisis makanan seperti itu? Usut punya usut saudara, ternyata memang ada cuaca buruk yang menghancurkan dan itu juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ada sesuatu yang gak beres dalam pengelolaan irigasi dan pengelolaan sumber makanan di Korea Utara saudara. Saya agak bingung ini pemerintahnya ngapain. Indonesia jauh lebih baik mengatur makanan dan lumbung-lumbung, ada namanya Bulog, segala saudara jauh lebih baik, lebih pintar saudara orang Indonesia. Saudara-saudara, dan itu terjadi juga ternyata karena perbatasan Korea Utara dengan China itu ditutup karena COVID. Sedangkan Korea Utara itu sangat bergantung sama China. Makanan, pupuk, dan benih itu semua datang dari China. Dan saudara tahu sendiri bahwa Korea Utara adalah puppet atau boneka dari China, saudara sekalian. Jadi itu adalah satu peperangan proksi dengan Amerika di Korea. China berlagak tidak ikut-ikut, tapi dia yang mengompor-ngompori Korea Utara untuk berperang dengan dunia barat, saudara sekalian. Nah saudara sekalian, tetapi saudara, yang menyebabkan masalah terbesar krisis makanan di Korea Utara adalah sanksi ekonomi dari US dan negara-negara barat. Kenapa? Karena Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan sangat menyombongkan. Bahkan mereka mengancam akan membom nuklir Amerika dan negara-negara barat yang lainnya. Dan karena ancamannya dan karena bom nuklirnya memang real, saudara, sudah dibangun, saudara. Dan itu membuat sanksi ekonomi dilakukan sehingga negaranya menjadi miskin. Sibuk bikin senjata nuklir, saudara sekalian. Nah saudara sekalian, saya mau mengatakan hal yang sama dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengembangkan program senjata nuklir dalam hidup kita. Apa itu senjata nuklir? Senjata nuklir itu sebenarnya hal yang gak penting. Begitu gak pentingnya, kita mengabaikan untuk makan yang namanya makan rohani. Kita beli seneng yang gak penting daripada makan rohani. Persis seperti orang Korea Utara. Saya kadang-kadang juga gitu. Seneng ngerjain inilah, betul-betulin inilah. Padahal udah ada orang yang bertugas loh. Bersih-bersihin gereja lah, padahal udah ada petugas kebersihan loh. Sudah. Jadi main-main musik lah, padahal udah ada pemain musik yang canggih seperti Welly dan yang lainnya saudara. Jadi kadang-kadang fokus saya pada firman itu tergeser pada hal-hal yang lain yang sebenarnya buat saya harusnya bukan itu yang tugas saya. Buat orang lain mungkin itu tugasnya, yang penting. Buat saya enggak. Saya tugas utamanya adalah firman Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, dalam hidup kita seperti itu. Sering kita mengabaikan hal yang penting. Kita persis seperti Kim siapa? Kim Jong Un. Wow, mau mengembangkan senjata nuklir yang hebat. Rakyatnya kelaparan. Irigasinya gak benar. Sistem penyimpanan makanan gak diurusin. Soal makanan gak dipentingin, yang penting nuklirnya. Saudara sekalian, kita hidup di welcome to the modern life. Saudara sekalian, seringkali kita memaksain hidup kita untuk hal-hal yang bukan firman Tuhan. Sehingga terjadi kelaparan rohani. Nah saudara, apa akibatnya kalau orang mengalami kelaparan rohani? Saudara, hidup kekristenan jadi kering. Lalu dia kehilangan passion di dalam kekristenannya. Jadi gak semangat gitu.
Gereja gitu-gitu aja. Ini lihat pendeta kurus terus. Kapan gemuknya ya dia gitu. Terus yang ditanya-tanya kayak begitu saudara. Mungkin saya harus beri dia makan yang banyak. Saudara. Bagus, saya sih seneng saudara sekalian. Nah saudara sekalian, saudara jadi kehilangan appetite di dalam melayani Tuhan. Jadi kehidupan saudara gak berbuah karena kurang firman Tuhan. Terlalu banyak program nuklir di dalam hidup saudara sekalian. Nah padahal firman Tuhan itu sangat penting dalam hidupan kita. Apalagi firman Tuhan itu dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Sanggup membelah jiwa dan roh, sendi-sendi dan tulang. Dan dia bisa membedakan mana keinginan hati dan kemauan jiwa saudara sekalian. Luar biasa banget kan? Ini apa hubungannya saudara? Firman Tuhan sama pedang bermata dua. Kita bicara soal supernatural. Firman kelihatannya seperti biasa dan sepele. Tapi begitu dibaca ada sesuatu yang supernatural terjadi ketika saudara membaca Alkitab. Begitu hebatnya dan bahkan dikatakan hidup dan berkuasa. Pengen ini buku. Kayak buku tulisan mati. Tapi kalau dibaca dia hidup dan berkuasa. Artinya apa? Ketika saudara baca buku ini dengan sungguh-sungguh, ada suatu kekuatan supernatural yang terjadi ketika saudara baca. Sekali lagi saudara, ada suatu kuasa supernatural yang terjadi ketika saudara baca Alkitab. Itu yang membuat firman jadi berkuasa, sanggup seperti pedang bermata dua, menghunus, membedakan kehendak jiwa dan roh, membedakan tulang dan sumsum dan lain sebagainya saudara. Artinya ada gerakan kegiatan supernatural seperti yang saya bicarakan minggu lalu saudara sekalian. Nah saudara, kuasa supernatural ketika kita membaca firman Tuhan itulah yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang kita bisa ambil dari kesimpulan dari firman yang baru saja kita baca. 3 hal yang penting saudara. Yang pertama saudara sekalian. Membaca firman Tuhan itu adalah peristiwa supernatural. Saudara mungkin gak sadar. Apa sih hanya baca Alkitab aja? Hanya kayak baca satu pasal? Grup-grup, sel grup kita, connect grup kita membaca Alkitab kan saudara. 1 pasal, 2 pasal kadang-kadang saudara sekalian. Saudara, saya bersyukur luar biasa karena kebanyakan jemaat kita ikutan. Karena apa? Ketika saudara baca itu, sesuatu yang supernatural terjadi dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Nah saudara sekalian, kenapa saya bisa mengambil kesimpulan begitu? Nah saudara, ini yang terjadi dengan ayat yang baru saja kita baca saudara sekalian. Ayat ini berkata begitu saudara sekalian. Sekarang seorang sedang duduk dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Yesaya. Jadi sida-sida itu lagi membaca nih saudara. Dia lagi baca kitab Yesaya sambil keretanya goyang-goyang. Dia baca juga dia paksain dia baca kitab Yesaya. Saudara pikir apa urusannya, apa istimewanya orang cuma baca doang di kereta goyang-goyang. Lihat saudara, lihat apa yang terjadi. Ketika dia baca Yesaya ini, tiba-tiba ada malaikat datang kepada Filipus di Samaria. Yang letaknya seratusan kilometer dari tempatnya si sida-sida itu. Supernatural gak? Ya, tiba-tiba ada malaikat diutus. Dia lagi baca nih, set. At the moment, malaikat terbang ke Samaria. Zet. Ngomong sama Philip, Phil, pergilah lu ke jalan sebelah situ, itu jalan yang sunyi. Set. Menurut saya itu sesuatu yang supernatural banget saudara sekalian. Udah gitu si Philip patuh, karena dia udah biasa patuh pada suara Tuhan. Dia patuh, dia lihat sida-sida itu naik kereta, lalu ada Roh Kudus bilang, kejar itu kereta. Loh, ini apa-apaan saudara? Menurut penelitian saya saudara, sebuah kereta itu ditarik sebuah kuda, kalau kudanya satu saudara, dia bisa berlari sampai 44,72 km per jam. Kalau 2 lebih kenceng lagi. Apalagi kalau misalnya orang yang mentereng itu kadang-kadang kudanya sampai 4. Saudara, kalau 4 dia kenceng sekali. Saudara. Ini Philips harus lari nangkep nih orang. Emangnya dia Usain Bolt apa? Saudara tahu Usain Bolt? Pelari tercepat di dunia. Itu juga maraton dia cuma sanggup lari 100 meter loh. Ini gak tahu itu dia lihat itu. Dia kejar. Bionic Man. Set. Dia mesti lari dan Usain Bolt itu kecepatannya 37,58 masih kalah sama kuda. Jadi dia harus lebih cepat dari orang tercepat di dunia sekarang. Sudah. Gimana caranya? Supernatural Pak.
Sesuatu yang supernatural terjadi. Pertama, malaikat terbang ke Samaria. Kedua, dia bicara sama Philip. Ketiga, dia beri kekuatan sama Philip untuk kejar itu kereta. Set! Hebat banget loh, set! Dan gitu dia sambil lari-lari. Tahu, mengerti nggak Tuhan soal yang kau baca? Sambil lari-lari, sedikit keretanya masih jalan. Mana ada yang bisa aku ngerti, nggak ada yang nerangin ke saya. Dia bilang, stop, Kang, stop. Cit, dia baru berhenti gitu. Itu bayangin kalau jadi si Philip. Biar gua terangin loh. Untung tugas saya nggak kayak si Philip. Nah itulah yang terjadi saudara. Jadi sesuatu yang supernatural itu terjadi, saya percaya setiap kali saudara membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ada suatu kuasa yang besar terjadi. Sering kayak simple gini saudara. Saudara di rumah sore-sore sambil nyeruput kopi atau teh itu. Seruput gitu saudara, teh sari wangi. Itu saudara kan enak gitu saudara. Kasih jeruk nipis lagi. Wah, saudara baca-baca gitu. Saudara pikir santai-santai enak. Saudara baca-baca, atau saudara terpaku ada beberapa ayat gitu. At that moment, sesuatu yang supernatural terjadi ketika saudara baca itu. Entah Tuhan kirim orang, entah Roh Kudus bicara sama saudara, entah kesembuhan terjadi, entah apa. Sesuatu yang supernatural terjadi ketika saudara baca Alkitab. Wow, this is awesome saudara sekalian. Oleh karena itu saudara, mari kita baca Alkitab lebih lagi saudara. Saya sedikit khawatir karena dunia zaman sekarang sedikit sekali baca Alkitab. Jadi teknologi semakin canggih, sekarang Alkitab ada di HP saudara, tetapi orang makin sedikit baca Alkitab. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu banyak Netflix. Saudara kalau suruh pilih saudara, ini Netflix, Squid Game atau apa gitu, saudara nonton sampai nggak selesai gitu saudara. Terus ada suara baca Alkitab, mana yang saudara lihat? Netflix atau Alkitab? Apalagi lagi tengah-tengah nonton gitu, lagi seru-seru tiba-tiba suruh baca Alkitab, Roh Kudus bicara, baca Alkitab men. Saudara, ini ntar dulu nih belum selesai nih. Terus udah selesai satu cerita, saudara terusin lagi karena Netflix nggak ada habisnya. Sudah satu season selesai ada cerita yang lain. Dan boleh pilih dari ribuan film. Itu bisa nggak berhenti itu, apalagi lagi lockdown. Itu terus gitu saudara sekalian. Untung saya nggak langganan Netflix saudara. Saya Foxtel. No. Foxtel juga enggak. Udah diputusin, soalnya nggak pernah ditonton. Saya juga enggak. Jadi saya nggak ada langganan gitu saudara. Untung puji Tuhan, jadi godaannya semakin minim. Amin saudara. Nah saudara, saya nggak nyalahkan Netflix. Saya nyalahkan orangnya yang masang Netflix. Dianya aja yang nggak bisa bagi waktu. Oleh karena itu saudara, sadarlah bahwa ketika saudara baca firman Tuhan, sesuatu yang membaca firman itu adalah peristiwa supernatural. Jadi jangan pandang remeh. Ingat cerita saudara di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, saudara saya buka ya saudara sekalian. Saudara mesti nggak usah buka, saya bacain nih, biar enak situ saudara. Dan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Jadi kalau nggak begitu bagus, nggak begitu bagus. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia bahagia. Saudara pikir ya, apa hubungannya orang yang baca Alkitab sama hidup bahagia? Kok aneh? Apa hubungannya? Sekali lagi, supernatural. Ketika saudara baca Alkitab, kuasa supernatural mulai terjadi, membuat hidup saudara secara jangka panjang dan jangka pendek itu jadi bahagia. Itu hanya supernatural yang bisa bikin begitu. Gak bisa total out of the blue, saudara secara natural terjadi jadi orang berbahagia. Enggak, supernaturally happen, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Apa hubungannya baca Alkitab sama keberhasilan? Gak ada. Satu-satunya hubungannya adalah ketika saudara baca, something supernatural happen, membuat saudara berhasil. Dibantu Tuhan, lewat Roh Kudus, malaikat menjaga, menghalau sakit penyakit, segala macam. Gak bisa dirinci, karena itu supernatural. Jadi saya mengambil kesimpulan sekali lagi, membaca Alkitab adalah peristiwa supernatural dalam hidup kita. Yang sering diabaikan dan tidak dilakukan. Amin saudara sekalian. Nah, lalu bagaimana caranya supaya itu menjadi supernatural? Karena memang ada banyak orang yang membaca Alkitab kayak baca novel. Dia baca seru ya, asik ya udah.
Atau ditaruh di bawah bantal gitu, saudara, jadi jimat gitu, saudara. Aneh-aneh deh orang Kristen itu, saudara. Dan lain sebagainya. Nah, saudara harus memperhatikan bahwa ketika kita membaca firman itu menjadi supernatural, kita sungguh-sungguh haus dan kita membaca dengan serius. Saya sudah tadi bilang naik kereta itu goyang-goyang dibandingkan dengan Toyota, saudara. Itu beda goyang-goyang. Dan dia udah capek berangkat dari Ethiopia. Ethiopia itu 4.000 kilo dari Yerusalem. Jadi dia dari 4.000 kilo nih, berangkat dari Ethiopia, lalu sembahyang di Yerusalem, lalu dia mau perjalanan pulang. Itu dia capek banget minta ampun, 4.000 kilo naik kereta genjreng gitu. Terus dia perjalanan pulang, saudara, goyang-goyang, udah capek. Sekalipun capek gitu, dia tetap baca, goyang-goyang gitu. Bacanya, saudara sekalian. Dan yang dibaca buku Yesaya lagi. Yesaya itu bukan buku yang gampang. Kelihatan sekali dia itu niat. Kelihatan sekali dia sungguh-sungguh mencari. Kelihatan sekali dia mencari kebenaran. Sehingga Tuhan melakukan sesuatu yang supernatural dalam hidup dia. Sekali lagi, membaca Alkitab adalah suatu peristiwa supernatural. Lakukanlah itu, maka saudara akan berhasil. Yang kedua, saudara. Membaca Alkitab itu memberikan pengertian yang supernatural. Bukan pengertian yang natural. Saya sekolah teologi. Itu pengertiannya sangat natural. Di sekolah diajarin, bermacam-macam doktrin, segala. Tetapi yang supernatural adalah ini. Ini dibaca sungguh-sungguh, dia melompat ke dalam hidup kita dan memberikan kita pengertian yang sangat supernatural. Nah, saudara, somehow si sida-sida itu, saudara, ayat 32, dia ketika sedang membaca, dia bilang begini, saudara. Aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian. Nah, saudara, Yesaya pasal 8 ini, saudara, menurut pengertian populer di zamannya sida-sida itu, ini bicara tentang Yesaya sendiri. Jadi ini kan ditulis begini, saudara sekalian, seperti seekor domba ya dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang bisu dia digunting. Dalam kehinaan berlangsung hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Ini bicara soal Yesaya. Semua rabi, Farisi, Sadusis, orang-orang ahli Taurat semuanya setuju ini bicara soal Yesaya, bukan soal orang lain. Tapi somehow si sida-sida ini ragu, apa benar? Dia pergi ke Yerusalem, semua orang bilang begitu, ini Yesaya ini. Tapi ada sesuatu dalam hatinya bilang, no, this is something about someone else. Ada orang lain ini yang saya nggak tahu siapa. Nah, saudara sekalian, itu supernatural. Ada banyak orang baca Alkitab ikutan pengertian para pendeta, which is good. So, karena mereka kebanyakan terpelajar, saudara, secara teologi. Tapi nggak boleh ikut-ikutan gitu aja terus. Dibilang, cek dulu. Amin, saudara. Karena banyak pendeta juga sembarangan. Amin, saudara. Nah, somehow Tuhan mengutus Filipus untuk menerangkan ke dia. Dan Roh Kudus menyuruh Filipus untuk menerangkan dia. Saudara pikir, kok gak Roh Kudus bicara langsung ke sida-sida ini belum bertobat, saudara. Dia ini masih Yahudi. Dia belum dibaptis. Saudara, itulah sebabnya ketika sida-sida ini sudah dibaptis, Filip ngilang. Kenapa si Filip gak nemenin dia sampai Ethiopia? Sambil perjalanan bisa banyak bincang-bincang kan. Cerita ini, cerita itu. Kenapa? Dia langsung pergi ke Asdod. Lalu ke daerah Caesarea. Tempat yang lain, saudara sekalian. Karena begitu sudah dibaptis. Roh Kudus menguasai dia. Roh Kudus memberikan pengertian supernatural kepada dirinya seterusnya. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Setelah si Yunuh ini pulang, 300 tahun kemudian. Ada satu negara di Ethiopia namanya bangsa Aksum. Itu rajanya menjadi Kristen, namanya Raja Ezena. Dia jadi membuat kerajaan Ethiopia adalah kerajaan Kristen yang pertama di dunia. Hebat banget. Dan itu semua terjadi gara-gara si sida-sida ini. Luar biasa banget ya, pimpinan Roh Kudus. Negara pertama yang menjadi Kristen adalah Ethiopia. Di seluruh dunia ini loh. Menurut sejarah tahun 300 something. Bayangin kita belum lahir, of course lah saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus akan membuat kepada kita pengertian supernatural ketika kita membaca Alkitab ini. Oleh karena itu mari kita baca Alkitab ini, saudara, jangan sembarangan. Banyak sekarang pengajaran yang aneh-aneh seperti misalnya prosperity gospel.
yang setengah benar setengah salah. Memang benar, Tuhan Yesus memberikan kita kekayaan, betul. Kesuksesan dalam materi, betul. Saya setuju itu. Tetapi gak stop di situ. Dia memberikan kita kesuksesan secara materi untuk kita memberkati orang lain. Amin, saudara. Jadi jangan stop di situ. Makanya ada pendeta, salah satu pendeta yang terkaya di Amerika, dia punya 3 pesawat jet. Di depan rumahnya ada lapangan terbang. Jadi di hanggarnya ada 3. Nah saudara, 1 pesawat jet itu mahal sekali. Ini 3. Jadi dia khotbah kemana-mana naik jet sendiri. Terus saya mikir ini, Tuhan kalau 1 aja jetnya itu dijual, lalu dia bikin gereja di Afrika, mungkin ada 100 gereja itu di situ di Afrika. Atau bisa buat 10 sekolah Alkitab di Afrika dan lain sebagainya, saudara sekalian. Ini kenapa mesti 3? Saya nggak menyalahkan dia punya pesawat jet, saudara. 1 ya oke lah, kalau mungkin dia pelayannya mesti loncat-loncat. 3! Dan pengajarannya seperti itu, prosperity gospel. Saudara sekalian, mari kita cek. Pengajaran zaman sekarang anak-anak muda, you have to follow your heart. Whatever you want, follow it. Pursue it. Beda banget dengan pengajaran Alkitab. Pursue the will of God. Amin saudara. Zaman sekarang gak gitu loh pengajaran. Pursue your will. Be yourself. Don't change. God created that way for a purpose. Stop di situ. Ini setengah-setengah penginjilannya. Saudara, saya jadi ngeri. Dunia ini akan semakin aneh kalau orang-orang itu gak baca Alkitab dengan benar. Dan mengerti dengan benar. Zaman sekarang saudara, orang, apalagi untuk anak-anak muda saudara, mereka mengajarkan professionalism. Gak salah sekali lagi saudara. Tetapi jangan stop di situ. Karena professionalism is good, tapi kalau gak punya jiwa servanthood, rubbish. Totally rubbish. Contohnya saya bukan professional preacher, saya adalah hamba, pelayan, saudara sekalian. Saya bukan berjiwa profesional, saudara, sekalipun saya suka melakukan pekerjaan yang profesional, saudara. Ngerti gak maksud saya, saudara? Semuanya harus kembali lagi ke Alkitab. Pengertian yang supernatural yang berasal dari Alkitab. Jangan sembarangan, karena kita hidup di zaman yang serba ngaco. Apalagi banyak orang sekarang kalau mencari pengajaran, cari di Google. Padahal Google belum tentu benar. Amin saudara. Yang kedua, yang ketiga saudara sekalian. Pembacaan Alkitab memberikan kepada kita transformasi supernatural. Perubahan supernatural. Nah, saudara sekalian, saya tadi udah bahas di sini saudara. Orang ini orang Yahudi. Orang Yahudi tiba-tiba minta dibaptis hanya gara-gara Philip menjelaskan firman Tuhan. Ada suatu transformasi yang supernatural. Saudara tahu, salah satu orang yang paling susah untuk bertobat adalah orang Yahudi. Mereka adalah golongan orang-orang yang anti Kristen sampai zaman sekarang. Susah sekali loh orang Yahudi itu jadi bertobat itu susah sekali. Tetapi karena membaca firman Tuhan, sida-sida ini langsung mau dibaptis dan langsung percaya dengan sungguh hati. Dia sebelum dibaptis kan bilang aku percaya pada Yesus dengan sungguh hati. Lalu dia bilang dia sendiri yang mau dibaptis. Saudara sekalian. Itu suatu perubahan yang drastis. Karena kuasa supernatural. Nggak biasa begitu. Nggak natural sama sekali. Saudara sekalian. Dia kaya juga. Soal orang kaya tuh untuk dikonvins susah. Kalau dia itu pengangguran pinggir jalan. Saudara mungkin lebih gampang diajak untuk mengenal Tuhan. Ini orang kaya. Dia bilang gue gak butuh apa-apa. Gue punya harta juga itu udah dipercayakan pada harta seluruh negara dipercayakan pada saya. Dan zaman dulu dia bisa berlaku seperti apapun yang dia mau saudara sekalian. Tetapi firman ini mengganti pikiran dia sehingga dia berubah dari Yahudi menjadi Kristen hanya in a matter of seconds. Luar biasa. Saudara sekalian, sekali lagi saudara mungkin bergumul dalam hidup ini akan suatu perubahan. Saudara ingin terbebas dari addiction misalnya. Saudara mungkin adiksi bakmi atau saudara addicted sama rokok gitu saudara sekalian saudara. Caranya apa? Firman Tuhan Pak. Firman Tuhan ini ternyata punya kuasa untuk merubah secara supernatural. Sekali lagi saya jelaskan dulu saya mau berhenti merokok susahnya minta ampun. Waktu saya muda, sekarang saya gak merokok. Udah puluhan tahun gak merokok. Suatu hari saya baca firman Tuhan saya berubah. Dan saya melepas rokok dengan gampang. Saudara banyak cerita seperti itu. Semuanya firman Tuhan. Dia punya kuasa supernatural untuk merubah orang. Kriminal yang masuk penjara yang luar biasa di penjara karena kejahatannya bisa berubah total hanya gara-gara baca buku ini. Suatu transformasi supernatural.
yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena baca Alkitab. Saudara sekalian. Ada banyak ceritanya saudara. Suatu saat saudara baca dalam kitab Raja-Raja. Ada raja namanya Yosia. Yosia itu diangkat jadi raja umur 8. Bayangin suruh anak umur 8 suruh jadi raja. Gimana saudara? Itu anak kecil. Anak saya Janet ini umur 12. Saya masih ragu-ragu untuk suruh-suruh dia sesuatu. Kadang-kadang suruh bersih-bersih aja. Bisa gak ya dia? Aduh, kemarin baru diajarin sama mamanya masak. Saudara sekalian. Saya udah senangnya minta ampun. Janet bisa masak. Aduh bangganya minta ampun. Umur 12. Udah mau 13. Saudara sekalian. Ini umur 8. Suruh pimpin negara. Saudara bisa bilang hancurlah negara itu. Saudara sekalian. Tetapi ternyata anak ini menjadi anak istimewa. Suatu saat saudara dia mungkin waktu itu orang menyembah berhala di Israel. Yehuda saudara. Dan gereja udah ditutup. Dia bilang sama pembantunya, tolong dong itu gerejanya dibetulin. Karena udah ditutup, gak pernah dikunjungi orang, berdebu, udah mau roboh. Tolong dicek, saya mau betulin. Dia punya keinginan untuk membetulin gereja aja. Tahu-tahu ketika gerejanya disurvei, mau dibetulin mungkin kebutuhannya dihitung, atapnya udah roboh, ininya mesti kayu-kayunya berapa banyak mesti dibeli. Ditemukan firman Tuhan yang udah lama hilang, nggak dibaca. Lalu firmannya dibawa ke raja. Si raja dibacain. Begitu si raja dibacain, bajunya dia sobek. Oh betapa berdosanya aku ini dan rakyatku. Ini anak umur 8 loh. Umur 8. Umur berapa? 8. Dibacain firman di depannya sama pembantunya. Ini Dek, ini saya bacain firman yang baru ditemuin nih. Dibacain dia bertobat, dia sobek bajunya. Dia bilang mulai sekarang kumpulin orang-orang semua di alun-alun. Dia kumpulin semua orang, saudara. Lalu dibacain ke semua rakyatnya itu Alkitab yang baru dia ketemuin. Yang sudah hilang puluhan tahun. Dibacain kepada semua rakyatnya. Dan rakyatnya dia bilang sama dia mulai sekarang. Berani-berani lu menyembah berhala, gue potong leher lu. Jadi rakyat yang udah takut, semua berhala dibakarin, kuburan diborak-peranda, tiang-tiang berhala dihancurkan. Saudara, imam-imam itu semua diusir, yang penyembah berhala semua, dan terjadi revival besar-besaran di Yehuda dipimpin anak umur 8 tahun. Karena dia tiba-tiba baca Alkitab. Sekali lagi saudara, supernatural, gak mungkin. Sesuatu yang supernatural terjadi karena baca Alkitab. Saudara sekalian, hidup saya berubah karena Alkitab. Ketika saya umur 11 tahun, saya dipinjemin buku tentang kitab Wahyu. Saya pikir seru juga nih tentang akhir zaman. Saya baca, itu kesalahan fatal. Kenapa? Saya jadi terlalu ngeri. Sejak itu saya baca seluruh kisah Revelation. Dari situ saya baca Kejadian. Saya baca terus. Saya jadi ngeri, saya terus baca. Jadilah pendeta. Kesalahan fatal. Saya berubah karena ini. Umur 11 tahun saya baca Wahyu. Dan gara-gara itu saya jadi pendeta. Saking ketakutannya. Jadi kadang-kadang perlu juga ditakut-takutin. Jemaat. Nah saudara sekalian, apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita rajin membaca Alkitab? Supernatural things. Sesuatu yang supernatural terjadi dalam hidup kita. Ayo jangan berhenti baca Alkitab. Amin saudara. Saudara mau berhenti dari addiction saudara apapun itu, baca Alkitab. Firman Tuhan katakan dengan apakah anak-anak muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa secara supernatural merubah hidup orang. Saya akan tutup saudara sekalian, suatu hari Yesus ditantang oleh iblis. Kamu kan kelaparan puasa 40 hari. Ubahlah batu itu menjadi roti. Itu sebenarnya ide bagus loh. Iya enggak? Saudara lagi lapar-laparnya nih, tiba-tiba itu roti jadi hamburger McDonald, kan siapa yang gak suka? Itu ide bagus banget loh saudara. Apa salahnya sebenarnya ngerubah roti jadi batu gitu? Apa salah? Gak salah sama sekali. Salahnya adalah idenya keluar dari iblis. That's it. We don't want to do anything yang related sama iblis. Kita gak mau. We do not want that. Amin saudara. Langsung dibahas sama Yesus, Tuhan Yesus saudara. Dia bilang saudara ada tertulis. Nah dia balasnya pakai firman loh. Saudara dapat serangan iblis, sakit penyakit, kekacauan, depresi, bisnis saudara susah. Segala macam lawan dengan firman. Karena firman itu senjata pedang bermata dua. Ya kan saudara? Ada tertulis. Begitu ada pikiran-pikiran jahat masuk depresi, ada tertulis. Woi.
Saudara tertekan, ada tertulis. Amin saudara. Saya senang banget ini Tuhan Yesus ngomong gitu, ada tertulis. Dia itu benar-benar menghargai firman yang ditulis ini loh. Kalau kita mungkin ada di app. Karena zaman sekarang pakai app. Ada tertulis, lah nggak sampai di situ, nggak selesai di situ. Dia bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari semua firman yang keluar dari mulut Tuhan. Wow, dia udah bilang ada tertulis. Dia juga bilang bahwa kita itu nggak bisa hidup kalau nggak pakai firman. Kita perlu firman juga selain sama roti. Jadi karena ketika saudara baca firman, ada suatu kuasa supernatural yang bikin saudara hidup. Sekali lagi saudara, membaca firman itu sesuatu yang supernatural. Mari kita baca lebih lagi. Amin. Mari kita tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan, saya sudah merasakan Tuhan. Baru dibaca beberapa ayat saja kuasa supernatural begitu hebat terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan yang seringkali malas. Kadang-kadang kami membaca Alkitab Tuhan just for the sake of reading it. Tapi Tuhan saya mau berdoa supaya mulai hari ini kami baca sungguh-sungguh. Merenungkannya siang malam. Supaya kuasa kehidupan yang supernatural itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus bicara kepada kami semua Tuhan. Kuatkan kami semua. Bangkitkan roh kami semua Tuhan. Jadikan kami pencipta-pencipta firman-Mu. Yang membaca firman siang dan malam. Merenungkannya siang malam. Dan hidup berhasil oleh karenanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serukan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Teruslah beracara dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan memberkati kami. Saya berdoa Tuhan. Mulai hari ini kalau ada rasa malas atau halangan. Atau kami melakukan hal yang lain. Lebih banyak daripada membaca Alkitab Tuhan. Engkau yang bicara lebih keras Tuhan. Dan kami mau ikut. Dan hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan. Kami berseru kepada Engkau pada pagi hari ini. Biarlah ada satu kebangunan rohani di dalam membaca Alkitab Tuhan. Kalau Engkau pakai Yosia yang umur cuma 8. Kau bisa pakai kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap hati kita. Dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan biarlah firman itu memberkati kita semua. Haleluya, terpujilah Engkau. Saudara kita memuji Dia, memberkati Tuhan dan memberkati jiwa kita, penuhi hati kita dengan semangat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di bumi di surga berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau baik, Engkau mulia, dan firman-Mu ya dan amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau bangkitkan yang tertekan Tuhan. Engkau bangkitkan juga bisnis-bisnis juga yang susah Tuhan. Engkau urapi Tuhan semua yang ada di sini. Juga yang kebutuhan memiliki pekerjaan Tuhan. Engkau yang buka jalan, buka pintu Tuhan. Kasih anugerah-Mu melimpah. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Yesus, penghiburan dan pengurapan dalam kehidupan yang penuh dengan kasih, sukacita, kuasa firman-Nya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Thank you for coming. Saudara sekalian, kita ketemu lagi minggu depan. God bless you and thank you.